Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Salma Paujia dengan NIM 210600174, kelas B1 tahun 2021, Prodi PGSD. Di sini saya akan membahas tentang statistik dan statistika untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Siti Ruqayyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Konsep Dasar Matematika. Pengertian statistik. Kata statistik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata status, dan dalam bahasa Inggris berasal dari kata state yang artinya negara. Menurut Anto Dajan, peneliti metode statistik, pada awalnya kata statistik ini diartikan sebagai keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh negara dan berguna bagi negara, seperti keterangan mengenai jumlah keluarga penduduk, keterangan mengenai usia penduduk, keterangan mengenai pekerjaan penduduk, dan lain sebagainya. Namun, dengan seiring berjalannya waktu, statistik berkembang lebih jauh dan menunjukkan pengertian bahwa statistik merupakan kumpulan angka-angka seperti statistik kelahiran, statistik pertanian, statistik penduduk, dan lain sebagainya. Agar pengertian statistik sebagai kumpulan angka-angka ini tidak mengaburkan perbedaan pengertian antara kumpulan angka-angka dengan metodenya, maka dengan kata lain, kumpulan angka-angka tersebut disajikan dalam bentuk tabel atau diagram yang kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan, dan ini dinamakan dengan statistika. Pengertian statistika. Statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan, penyajian, pengolahan, analisis data, serta penarikan kesimpulan, atau dapat diartikan juga sebagai metode yang mempelajari tentang bagaimana cara mengumpulkan, merencanakan, serta menginterpresentasikan data yang sudah diperoleh. Statistika dalam pengertian sebagai ilmu dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu statistika deskriptif dan statistika induktif. Perbedaan antara datum dan data. Datum didefinisikan sebagai keterangan atau informasi yang diperoleh dari satu pengamatan, sedangkan data adalah segala keterangan atau informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan, dan data merupakan bentuk jama dari datum. Pengolahan data, mean, median, dan modus. 1. Mean merupakan nilai rata-rata dalam suatu kelompok data. Cara mencarinya adalah dengan menjumlahkan seluruh data, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Yang kedua adalah median. Median merupakan nilai tengah suatu data setelah diurutkan. Cara mencarinya terbagi kepada dua macam. Yang pertama, jika jumlah datanya ganjil, maka cari suku yang tepat berada di tengah. Namun, apabila jumlah datanya genap, maka cara mencarinya adalah dengan menjumlahkan dua suku tengah kemudian dibagi dengan 2. Yang ketiga adalah modus. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul dalam suatu kelompok data. Cara mencarinya adalah kita bisa melihat sendiri nilai berapa yang sering muncul dalam kelompok data tersebut. Penyajian data. Yang pertama adalah tabel. Tabel di sini terdiri dari 2 kolom. Kolom yang pertama yaitu untuk nilai dan yang kedua untuk frekuensi. Frekuensi di sini adalah jumlah data yang termasuk kepada nilai tersebut. Kemudian ada diagram gambar. Diagram gambar itu merupakan penyajian data yang menggunakan gambar-gambar. Seperti contoh di samping ini menggunakan gambar orang untuk penyajian data yang sudah diperoleh. Kemudian yang selanjutnya
ada diagram garis. Diagram garis merupakan diagram berisi garis atau plot yang menghubungkan titik-titik data serta menunjukkan kuantitas dari data-data tersebut. Cara membuat diagram garis adalah yang pertama, kita harus menentukan dulu data-data yang akan dimasukkan ke diagram. Kemudian kita membuat garis horizontal dan garis vertikal. Kemudian kita memasukkan data-data yang ada dan memberikan titik koordinat. Dan yang terakhir, kita menghubungkan titik-titik koordinat tersebut dengan garis. Kemudian yang keempat adalah diagram batang. Diagram batang merupakan grafik yang tersusun dari kolom yang berbentuk batang, baik berbentuk persegi maupun persegi panjang, dan menunjukkan berbagai informasi. Diagram batang ini terdiri dari dua sumbu, yang pertama yaitu sumbu X horizontal, dan yang kedua adalah sumbu Y vertikal. Kemudian cara membuat diagram batang ini, yang pertama kita harus menyediakan terlebih dahulu data-data yang akan dimasukkan ke diagram. Kemudian kita membuat garis, yaitu garis horizontal dan garis vertikal. Yang ketiga, kita memasukkan data-data yang ada dan memberikan persegi panjang yang cocok dari nilai dan nama setiap data sesuai dengan frekuensinya. Dan yang terakhir, kita memberi nama balok tersebut sesuai dengan data yang sudah disediakan. Yang terakhir adalah diagram lingkaran. Diagram lingkaran merupakan sebuah grafik statistik berbentuk lingkaran yang dibagi-bagi menjadi irisan-irisan untuk menggambarkan proporsi numerik. Dalam sebuah diagram lingkaran, panjang busur setiap irisan itu sesuai dengan kuantitas yang diwakilinya. Cara membuat diagram lingkaran adalah kita harus menyediakan terlebih dahulu data-data yang akan dimasukkan ke diagram tersebut. Kemudian kita membuat lingkaran serta memasukkan data-data yang ada sesuai dengan panjang busur dan kuantitas yang diwakilinya. Contoh soal berikut ini adalah tabel nilai matematika siswa kelas 5 SDN Mekarmaju. Tentukan min, median, dan modus berdasarkan data tersebut. Di sini terdapat data-data nilai matematika dan frekuensi atau banyaknya siswa yang mendapatkan nilai-nilai tersebut. Nah, yang pertama kita mencari min terlebih dahulu. Cara mencari min atau nilai rata-rata, kita harus menjumlahkan seluruh data yang ada, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Nah, jumlah dari nilai matematika kelas 5 adalah 620. Kemudian dibagi dengan banyaknya data yaitu 8. Maka hasilnya adalah 77,5. Maka nilai rata-rata matematika kelas 5 SDN Mekarmaju adalah 77,5. Kemudian mencari median. Sebelum kita mencari median, maka kita harus mengurutkan terlebih dahulu nilai-nilai atau data-data yang ada dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jika jumlah datanya ganjil, maka hasilnya akan langsung dapat kita lihat di tengah-tengah data. Kemudian jika jumlah datanya genap, maka kita harus menjumlahkan dulu suku tengah, kemudian dibagi dengan 2. Nah, dikarenakan jumlah data matematika kelas 5 SDN Mekarmaju ini adalah ganjil, maka nilai mediannya akan langsung terlihat, yaitu nilainya 80. Kemudian mencari modus. Cara mencari modus adalah kita bisa lihat dari data-data atau tabel yang tadi, nilai berapa yang sering atau lebih banyak didapatkan oleh siswa. Maka itu adalah nilai modus, yaitu angka 80 dan 85. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dalam penulisan maupun dalam pengucapan dan penjelasan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.